Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bidarain amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu sabi'atu utawi gambaran kang nomor 7. Panggil nomor 19 Mas. Sama cetak nawas tadi. Ya, nomor 19. Surat Sabi'atu tai gambaran kang nomor 7. Ini Mas, maju Mas. Iya dzakiratu, yaiku wadon kang eling. Wa dzakiratu yaiku wadon kang eling. Wadon sing ingat li adatiha. Maring kebiasaane dzakirah. Li adatiha, maring kebiasaane dzakirah. Waktan saking arah waktune la qadron ora saking arah kira-kirane. Gambaran sing ketujuh niku orang sing biasa haid, sing tidak bisa membedakan darah, tapi dia ingat kebiasaannya dalam segi waktunya, tidak kira-kiranya. Ucapannya ngeten, kantakula kaya ento ngucap sapa dzakira. Dia mengatakan kana ono. Nggih, kana ono opo haidi had ingsun iku yaptatiani ngawiti opo haidi ing ingsun awala syahrin ing dalem awal bulan wala lamulan orang ngerti ingsun qadrohu ing kira-kirane haid. Saya tidak tahu kira-kiranya. Payaumun mungko utawi dino walailatun lan wengi minhu saking syahrin iku haidun haid biyaqinin kelawan yakin wanisfuhu utawi setengah syahr asani kang nomor loro iku turun suci yakinin kelawan yakin wama utawi perkara baina dzalika antarane mengkono awala syahrin iku muhtamilun memungkinkan iku muhtamilun memungkinkan. Nomor 11 Mas. Lil haidi maring haid lil haidi maring haid waturi lan suci wal ingkitoi lan terputuse derek falil yaqini mongko iku kedue barang kang yakin min haidin saking haid waturin lan suci hukmuhu utawi hukumi yakin wa iya utawi dzakirah atau muqtaddah sami mawon fil muhtamili ing dalem keadaan memungkinkan haid lan suci iku kana siatin koyok wadon kang lali lahuma maring napa haid kale suci. Terus kama kaya keterangan marro kang siwat filati dalam wadon qabla kang sadurunge alati inna bajuri juz awal saifah 3. Gambaran yang ketujuh niku ngeten. Wong sing biasa haid cuma dene itu mboten saged ningali darah gitu. Terus dia ingat kebiasaannya dalam segi waktunya tapi tidak kira-kiranya. Waktune ingat tapi kira-kiranya pirang dino bali nek ngucape ngeten. Akiku haidku iku pokoke yang awal bulan. Cuma aku ora ngerti kira-kirane kapan. Wala alam qadru. Kira-kirane enggak ngerti. Nah, fayamun walailatun minhu haidun biyakinin. Tapi aku yakin antara tersebut itu memungkinkan haid, suci dan juga terhentinya darah. Maka
Falil yakin min haidin wa turin, maka yang diyakini dari haid dan suci itu sesuai hukumnya. Dan perempuan tersebut di dalam keadaan memungkinkan, pasti mungkin haid dan sucinya itu seperti orang yang lupa, seperti keterangan yang sudah lewat. Perempuan sing gambaran nomor 7 deh. Gambaran perempuan terakhir ini. Setelah ini nifas. Dia mengatakan ya, saya haid ya di awal bulan. Dan saya yakin satu hari, satu malam itu haid. Maksudnya di antara awal bulan itu satu hari satu malam dia pokoknya pernah yakin haid. Lah setengah bulan yang terakhir saya yakin nomor suci pun lah pun ya saya yakin suci. Gambaran ini pun ngeten tak gambaran ini dia punya misalnya ini orang itu rada mutahayyir rada gendeng. Dia mengatakan ini, aku pokoknya tanggal 1 sampai tanggal 15 itu pokoknya di antara satu hari enak sing haid. Di antara satu hari itu ada yang haid. Dan saya tanggal 16 sampai tanggal 30 saya yakin apa? Suci. Yakin. Yakin haid satu hari. Oke, di antara 1 sampai 15. 16 sampai 30 yakin suci. Nah, ini kan haidnya dia yakinnya cuma satu hari, gitu. Berarti kemungkinan besar, pokoknya nek sing setengah berarti tanggal 16 ke sana. Nanten nggih. Tetes pripun iki nek ngukumi suatu yang memungkinkan haid suci ing kita terhentinya darah niku sesuai dengan hukumnya. Hukumnya pripun? Hukumnya seperti orang yang lupa waktu dan kira-kiranya. Tetes ketika problemnya seperti niki, ngeten. Tanggal 1 niku tetap dihukumi orang seperti kemarin seperti orang seperti orang haid dalam segi haram istimta istimta senang-senang bojone jima dan haram membaca Quran. Seperti orang suci dalam segi wajib sholat, puasa dan lain-lain. Nah, dia memenuhi kok menangi pas Ramadan, walaupun tanggal 1 dia keluar darah. Niku tetap poso. Sholatnya tetap sholat. Ngomong dek ini nggak ingat sucimu, biasanya maghrib apa duhur? Lali. Berarti setiap waktu harus mandi. 5 waktu mandi. Ketika 15 cetet, sudah tidak punya kewajiban mandi. 16 walaupun masih keluar, ini keluar darahnya, tetap ini nggak perlu mandi, cukup disucikan. Dan puasanya mulai 16 sampai 30 dia puasanya dianggap sah. Yang sini puasanya gimana? Aja dianggap puasanya itu sing sah 14 hari. Enak lah.
Kenapa? Karena ini memungkinkan haid, memungkinkan suci, memungkinkan apa ingkitok. Maka ini haidnya digawe cara ulama, digawe haidnya andai saja dia paling banyak berarti haidnya 15. Pun, karena dia punya keyakinan setengah ini suci, gak mungkin haidnya 15 hari. Berarti hanya kemungkinan mungkin 14 hari, makanya di tanggal 15 mandi. Pun. Benar nih. Paling tidak wajahnya gak patah meyakinkan, paham? Saya gak paham ya, saya tak bela ini. Enek wong ngomong ini, aku haidku di awal bulan dan saya yakin 1 hari. Terus ditakoi, loh haidmu tanggal piro sih? Yang awal bulan sih sampai 15 itu kira-kira haidnya tanggal piro? Lah kuwi masalahe. Masalah aku ora ngerti tanggale. Ora ngerti. Ya, terus tapi aku yakin setengah bulan mengono tanggal 16 itu aku yakin pokoknya suci sampai tanggal 30. Cuma di setengah bulan yang awal saya ada haidnya. Ya, ada haidnya. Loh tempatnya di mana? Gak ngerti. Ini masalahnya gak ngerti. Andai saja dia ngerti, oh aku haid itu tanggal 7. Berarti yang dihukumnya haid ya tanggal 7. Selain ini memungkinkan, ini memungkinkan. Atau lagi. Oh. Nah, ini masalahnya nggak ngerti tempatnya di mana. Makanya ini semua memungkinkan haid, memungkinkan suci, memungkinkan juga ingkitok. Dan ini puasanya tetap dianggap tidak sah. Yang sah yang sih. Oh. Yeah. Yang sah yang 30 hari. Pun paham dari? Dihukumi seperti orang haid dalam segi haram istimta. Istimta seneng-seneng karo bojo, nggih. Juga dihukumi seperti orang haid dalam segi baca Quran. Pun dihukumi seperti orang suci dalam segi wajib sholat, wajib puasa, nggih. Niku dihukumi seperti orang suci dan kewajibannya nggih setiap sholat nggih wajib mandi. Alasannya apa wajib mandi? Karena tidak tahu waktunya ingkitok. Misal cara dia waktu, oh saya dulu sucinya kayaknya maghrib loh, maka setiap maghrib saja mandinya nih. Pun ya, asli paham nih. Asli. Itu ada puasan. Ya iya tuh. Ya betul sah. Masalah kemungkinan, ini loh. Kemungkinan kenapa diwajibkan puasa? Kemungkinan dia itu di sini dia tidak keluar alias ini dikatakan istihadah. Iso wae kemungkinan ini headnya paling banyak. Nonton loh. Sing goblok kan cewek itu dhewe asline. Bukan syariat. Jadi syariat ini menghati-hati, karena darah pastinya memang benar-benar keluar. Tapi cara umpama ada hari di mana darah tidak keluar, misal 3 hari nggak keluar, kamu anak perempuan ikutkan madhab kaul pendapat Imam Lakti yang mengatakan bahwa tidak keluar darah dihukumi suci. Paham? Kan biasanya ada jeda mungkin sehari dari ya nggak keluar, dan itu konatus poso dianggap bahasanya ini keluar di tengah jalan ya wis di luar kekuasaan. Ini di Alteco itu masalah. Pun asli paham? Asli. Paham? Angel loh ya. Mosok tuh sampean paham? Paham asli. Takkan baleni sanarane. Asli. Langsung rumit sing wingi pakai. Rumit. 5 hari suci, 5 hari memungkinkan haid terus kan. Ini kan cuma 1 hari yang memungkinkan. Yeah. Dan ini tidak tahu ya di mana posisinya. Iso wae yang tanggal 1, iso wae yang tanggal tengah atau tanggal akhir. Pun, iki gambaran yang terakhir. Pun, niku gambaran pun jadwal mutahayyirah, jadwal orang yang bingung, ail mu'tadah, yang biasa haid, ghairul mumayyizah, yang tidak bisa membedakan darah, ada kirah li adatiha,
yang ingat kebiasaannya waktan fakot, dalam segi waktunya saja. Dia ingat hanya segi napa? Waktunya saja. Terus tidak ingat napa? Kira-kiranya mboten ingat, hanya waktunya. Pun nek sing wingi kan kira-kiranya gitu. Tidak waktunya, nek niki waktunya toh. Pun kangkolat kana haidi yap tadi ani awal syahri wala alam qadru. Seolah-olah dia mengatakan haid saya itu di awal bulan dan saya tidak tahu kira-kiranya. Pun terus bawahnya kanadam ala launil wahid, darah satu warna niku 1 sampai 30 merah, terus nakosol kowi an akalil haid, darah kowi kurang dari paling sedikitnya haid. Atas wingi abangi setengah, sisane kuning. Abarol kowi aksarahu, darah kowi melewati paling banyaknya haid. Kados wingi 1 sampai 16 merah. Nakot soddoif an akolituri, kados wingi mawon. Kados wingi kuningipun dipadakne wingi sing sebelah niku nggih. 1 sampai 5 kuning, 6 sampai 15 merah, sisanya kuning kabeh. Terus darah doif kurang dari paling sedikitnya suci. Terus malih kanadam doif wirwala, darah lemah tidak terus menerus, dipadakne wingi mawon. Wingi pun digambar to nggih. Misal 1 sampai 4 kuning, terus sisanya 5 sampai 10 merah, terus kuning maneh, merah maneh, kuning maneh, merah maneh, kuning maneh, bisa makan. Ini pun nggih enten gambare nggih. Pun enten menyamakan. Darahnya tidak terus menerus, yakni disilang-silang karo darah kok. Sama nek wis pinter iku gambare ra kudu ngono, Mas. Misal sedina kuning, sedina merah, sedina kuning, sedina merah, sedina kuning, sedina merah itu enggak masalah. Gambar iki minangka terserah sampean. Engko nek wis iso tapi nek jek urung iso jek manut dhisik. Pun niku keterangane al-bayan lil yakin min haidin wa tuhrin hukmuhu wa ya fil mutamili kana siyatin lahu. Yang diyakini dari haid dan suci itu sesuai hukumnya. Dan perempuan tersebut di dalam waktu yang memungkinkan itu seperti orang yang lupa kedua-duanya. Maksudnya kedua-duanya niku lupa kira-kiranya dan lupa waktunya. Pun titik. Pun ya, ini masalah wong istihadah selesai. Pun rampung. Enek pitu, totalipun enek pitu. Pokoknya sampean apal pitu, 7 itu model 7, berarti sampean wis menguasai. Tapi nek sampean urung, berarti ya urung menguasai. Pun nggih. Pun sakniki nifas. Anifas utawi iku njelasake nifas. Anifas utai nifas wadamu yaiku darah. Al khariju kang metu badang fisolid waladi. Nggih. Sakwise lahire anak atau terpisahe anak. Nah nifas iki pripun? Syarate bisarti ayakun.
kelawan syarat ono apa kuruju keluare dami darah nggih iku qabla mudhi khamsata asyara sadurunge lewat 15 apa nih yauman dinani nggih terus nifas itu darah yang keluar setelah anak itu terlahir dengan catatan keluarnya belum mencapai 15 hari minha saking wiladah. Wiladah itu kelahiran. Ya, dari lahirnya itu belum belum lewat 15. Terus urung mesti nggih bayi lahir itu terus langsung ketokne getih ibune. Dereng mesti. Nah, fa zamanun naqoi maka utawi zaman suci hina idin nalikane qabla mudi khamsata asara ketika sebelum lewat 15 hari iku minan nifasi saking nifas ada dan saking arah hitungane la hukman ora saking arah hukume alal muktamad miturut pendapat kang muktamad. Ngeten. Waktu di mana tidak keluar darah ketika sebelum 15 hari itu dalam segi hitungan dianggap nifas tapi tidak dalam segi hukum. Paham mboten? Dihitung dalam segi nifas dalam segi hitungan tapi tidak hukum. Ngene. Kene wong wedok lahir nih dino tanggal 1 dia otomatis setelah melahirkan kan suci dia wajib mandi napa wiladah mandi wiladah niku hukumnya pripun wajib sunnah wajib alasannya sucikan apa nah kan ngene wiladah sampean goleki Qur'ane goleki hadis ora bakal ketemu gak enek hadis satupun yang mengatakan mandi wiladah niku wajib entene wujubul ghusli ala kulli muhtalim atau alal janab alal junub wajib mandi bagi orang yang keluar mani nggih enake kuwi tok nek wong wiladah niku mboten enten hadis. Lah, kenapa kok para ulama-ulama kita itu kenapa wiladah kok wajib mandi? Alasannya bayi yang dilahirkan ini adalah mani yang keluar. Tapi wis menggumpal. Jadi kayak sampean. Lah iya, aslinya alasannya gitu. Sampean goleki hadis iku gak ketemu. Aku goleki ra ketemu. Guruku ngomongnya ya ngono, tak goleki tenan aja ra ketemu. Enake sing wajib mandi jenazah. Tiyang junub, tiyang sing muhtalim ingzal. Nggih, utawa tiyang sing baru masuk Islam. Ngaten niku. Dan lain-lain. Nah, tapi wong iki wiladah ra enek. Mboten enek kira. Lha niku ternyata ulama cuma mengkiaskan. Wong sing keluar mani wajib mandi. Lah wong wedok ini mengeluarkan mani yang sudah menggumpal selama 9 bulan 10 hari. Maka dari itu dia wajib mandi. Pun mudah. Jadi nek jenengan ditakai wong kudu iso jawab ngeten. Aja sampai sama tak wong Wahabi iki wajibane mau mandi wiladah. Ndi yo, golek ora ketemu sampean, enggak ketemu. Sampean ngerti lagi iki paling. Ngeten iki, pun ya. Nah, ketika perempuan ini sudah mandi wiladah, maka dia langsung berkewajiban sholat. Umpama darahnya belum keluar. Terus lah hukumnya dia tidak dikatakan nifas. Hukumnya tetap wajib sholat. Tapi setelah 7 hari, 7 hari baru keluar darah, maka dia hukumnya itu darah nifas. Sholat sing mulai setelah melahirkan tanggal 1 wau sampai tanggal 7, maka sholatnya corongan
anu enak ngomong ora dianggap karena itu tetap dihitung nifas. Andai saja dia puasa, puasanya itu tidak sah karena terhitung nifas adadan la hukman, bukan dalam segi hukum. Tapi andai saja dia keluarnya kok melebihi 15 hari, maka itu bukan nifas, melainkan itu darah haid. Dan puasanya tetap dianggap sah. Kalau ini setelah melahirkan kok mau poso, posone sah, cuma napa? Ini nanti darah yang keluar setelah 15 hari, misal tanggal 16, tanggal 17, dia kok baru keluar, ini bukan nifas, melainkan haid. Buat mudah nih. Faingkana, mongko lamun ono opot dan iku bata muti khamsana asara sakwise lewat 15 apa nih yauman binane, apabila sudah lewat 15 hari fa aksara mongko luwih akeh atau lebih banyak bahwa mongko tidam iku haidun aran haid wala nifasa lan ora ono nifas iku laha kedue mar'ah atau mu'taddah sami mawon alal asoh miturut pendapat kang luwih sahih fil majmu'i nggih ing dalam kitab majmu' kama marro kama kaya keterangan marro kami seliwat apa mah pun titik tetes ngeten nek ngatus kula wae jelas nih. Pokoknya darah kalau lebih lewatnya keluarnya itu lebih dari 15 hari atau lebih banyak, maka itu bukan darah nifas melainkan darah haid. Dan perempuan tersebut akhirnya pun tidak dikatakan tidak nifas. Tetes pasti betul nifas, betul enten lah nifas salah. Dia tidak mengeluarkan nifas. Pun. Ya, tetes apakah ada orangnya tidak nifas? Ya, nek tapi jarang. Kata-kata yang niku nifas. Pun. Lah darahipun apa sami kalih darah haid. Wa buru utawi lewate dam sitina ing 60 apane yauman dinane iku kauburil haidi kaya oleh liwati haid aksarahu ing akeh-akehe napa haid. Payang duru mongko payung duru mesti maju mongko ditingali amu tadi atun apa to utai mar'ah iku wong kang pertama kali bin nifasi ing dalam nifas amu tadatun atau wong kang biasa nifas mumayyizatun kang tamyiz amwiru mumayyizatin utawa ora tamyiz. Wong iki iso bedakake darah utawa ora. Zakiratun apa to kang ingat amnasiyatun apa to kang lali. Faturatu mongko dikembalikan. Nggih, faturatu mongko dikembalikan sapa al-mubtadi'atu. Nggih, wong kang pertama kali nifas al-mumayyizatu kang bisa bedakake darah dikembalikan ilat tamyizi maring tamyizi ilam yazid lamun ora ngluwi apa al-qawiyu darah qawi ala sittina ing atase 60 hari walayati lan ora tumeka guna ing dalam kene nifas apa bagiatus syarati sekarine pira-pira syarat pun titik wa ghairul mumayyizati lan dibalekake sapa wadon kang ora tamyiz berarti ora bisa bedakake darah dikembalikan ila majjatin maring sak tetes walmu tadatu lan dibalekake sapa wong kang biasa nifas al-mumayyizatu kang bisa bedakake darah ilat tamyizi maring tamyizi
lal adati ora kebiasaan pun wa ghairul mumayyizati lan dibalekake sapa wadon kang ora biasa kang lan dibalekake sapa wadon kang ora bisa mbedakake darah al-hafidatu kang apal ilal adati maring kebiasaan ilal adati maring kebiasaane nifas ngaten ilal adati maring kebiasaane nifas terus wong sing biasa nifas sing tidak bisa mengeluarkan darah tapi dia hafal maka dikembalikan pada kebiasaannya. Batas butulan tetap opo adat ilam takhtalif lamun ora bedo opo adat bimarrotin kelawan sekali wa illa lamun ora lam takhtalif fafihi mako iku ing dalem ikhtilaful adah atau perbedaan kebiasaan at-tafsilu tai perincian as-sabiqu kang terdahulu fil haidi ing dalem haid wal mutahayyiratu utawi wadon kang bingung ing dalem nifas iku tuhtatu nggih ngati-ngatiya sapa mutahayyirah iku tahtatu ngati-ngatiya sapa mutahayyirah intaha fatul wahab ngeten. Darah yang melebihi 60 hari itu seperti haid melebihi paling banyaknya haid inggih punika 15 hari. Maka harus dilihat dulu orang ini pertama kali nifas atau sudah pernah nifas, bisa membedakan darah atau tidak bisa membedakan darah. Ingat kebiasaannya atau lupa kebiasaannya. Nek orang pertama kali nifas dan bisa membedakan darah, maka dikembalikan pada napa tamyiznya. Mesti ngeten. Misal enek cawe wedok niku nifas. Nggih, melahirkan tanggal 1 terus dia keluar darah sampai 40 hari. Rupanya darahnya niku merah. Terus 41 sampai 70 hari. Niku darahnya kuning. Berapa nifasnya orang tersebut? 40 hari. Mandinya di mana? 41. B. Mandinya. Ini apa 61? Mandinya di tanggal 61. Alasannya? Bu menawa sebelum tanggal 60 darah terhenti. Apabila terhenti maka keseluruhan dikatakan darah nifas. Andai saja terus maka ada nifasnya, ada atau buat mudah. Paham ora? Paham. Kok boleh takoki lali. Pun ya. Terus nek pertama kali nifas, nek dia tamyiz bisa memberikan darah, maka dia dikembalikan pada tamyiz. Tapi nek dia pertama kali nifas, kok dia nggak tahu tamyiz, dianggap darah warnanya sama, maka dia tidak boleh sholat ketika ini keluar, tidak boleh sholat sampai 60 hari kok masih keluar. Terus ditakoi 61 masih keluar, dia mandi, ditakoi darah kawi ini berapa hari? Darah kawi apa darah kawi? Darah doibnya berapa hari? Apa darah doib? Karena dia bandel, maka dia nifasnya dikembalikan paling sedikitnya nih nifas berapa? 1 tetes. Aja sak kecrot itu. Memang moncrot betul. Nifas benten. Pokoknya titik. Satu waktu berarti dia mengkodoi sholat mulai dari melahirkan sampai tanggal 60 hari.
kecuali sholat 60 hari. Mustahil. Pun ya. Keranten dekne napa niku mubtadi'ah sing guiru mumayyiza. Nah sing niku wau mu'tadah sudah biasa haid tapi bisa membedakan darah. Misal dia sudah pernah nifas dulu anak pertama, dia nifasnya misal 40 hari. Anak kedua dia lah kok nifasnya itu yang darah merahnya itu sampai 50 hari, terus sisanya darah kuning, maka dia bukan nifasnya disamakan tahun yang lalu, melainkan dia harus dilihat tamyiznya yaitu 50, sisanya istihadah. Okay. Nah, andai saja dia itu ghairul mayyiza, tidak bisa membedakan darah, maka dia nifasnya disamakan anak yang sebelumnya. Kita kebiasaan dulu nifasnya anak pertama nifasnya piro? Elengku 40 hari. Ya, ketika dia istiadoh, dia nifasnya dihukumi 40 hari. Tapi harus tetap nunggu 60 hari. Paham ya? Asli paham ini? Ini pada karo haid ya. Jadi darah nifas sama darah haid itu darahnya sama, cuma namanya yang beda dan tempatnya itu beda sitik. Ya, nek nifas tempatnya setelah melahirkan. Sampai saman cawe itu terus ditakoi, kowe nyapa salat nifas. Lha ora nglahirne kok nifas. Itu kan metu darah. Aja. Ya, tapi itu jadi darahnya sama, nggak ada tulisannya, nggak ada beda nih, ini darah nifas atau darah haid, darahnya sama, cuma tempatnya itu. Bon. Terus aqallun nifas, paling sedikitnya nifas. Niku teng sebelah dipun jelasaken lahdatun ai zamanun yasirun, sebentar, itu waktu yang sebentar. Titik setunggal mawon, aja diabangi sak kotak, tapi titik mawon. Nggih, dipun titik. Kita anggap berarti dia nifasnya cuma sedikit. Ghalibun nifas, rata-rata nifas 40. 1 sampai 40. Aksaruhum attisalidam. Yeah. Paling banyaknya nifas dan darah terus menerus niku 1 sampai 60. Akal luturi baina aksari nifas wal haidi, paling sedikitnya suci antara paling banyaknya nifas dan haid. Keterangannya niku lahdotun. Lahdotun niku napa sebentar. Gambarane ngeten. 1 sampai 60 merah, ya merah, 1 sampai 60 merah, terus niku anak tulisannya 65 nggih, niku kotak 65 niki kosongi sithik rupane putih. Anggap aja niki cuma waktu 1 menit atau 2 menit, setelah itu kuning iki anggapan darah haid, paham nggih? 65 anggap aja sampai 70 ya, sampai 70 2 kotak niku tulisan gambar kuning tulisannya haid. Tapi enek jarak antara merah dan napa kuning niku sithik mawon. Sithik ae. Terus kayak terangan intine semisal ngeten kan 60 hari mandi nifas nggih. Mandi nifas kan wis suci dulu toh. Lah kok bar salat keluar darah, itu bukan nifas, melainkan itu darah haid. Oh iya, jadi jaraknya itu cuma sebentar, gak ada jarak syaratnya harus 15 hari. Oh tidak, jaraknya cuma sebentar. Oh. Khurujud dam ba'da mudhi khamsata asyara.
haidun la nifasalah. 1 sampai 15 dikosongi. Pun 20 sampai 35 mawon ya. Sampai 35 mawon itu di gambar merah. Keterangannya teng samping haidun la nifasalah. Haid tidak ada nifasnya. Terus keluarnya darah melebihi napa? 15 hari. Pun terus takdimul haid alan nifas ma'a wujudi turi al-fasil. Haid mendahului daripada nifas serta adanya suci yang memisah. Serta adanya suci yang memisah. 1 sampai 3 merah. Pun 4, 5, 6 dikosongi nggih. 7 sampai 60 merah. Tak baleni malih. 1 sampai 3 merah iku tulisan haid. 4, 5, 6 kosongi. 7 ngantos 60 merah tulisi nifas. Ma qablan nifas haidun. Darah sebelum nifas napa? Haid. Iki gambarane ngaten Mas, sok ning gambare ya. Rungokne tenan. Iki wong wedok iki hamil. Cara sisuk nglairne atau engko bengi nglairne, dekne keluar darah. Kan wong haid iku wong hamil iku bisa haid ya. Jangan dikira orang hamil itu nggak bisa haid. Terus orang hamil, cuma rata-rata orang hamil itu buatan haid. Alasannya apa? Dimaam bayi nih. Kita ketika di jero weteng pakanane jijiki. Apa? Darah haid. Ono lahir wis gemlintine. Wong panganane darah haid lho sombonge ra umum. Lha iya ora? Sampe ibumu ra haid kan? Tapi enek umpami wong hamil terus dia keluar darah, itu tetap hukumnya darah haid. Nah, ini dia keluarnya ini semisal 1 menit atau 2 menit sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan kok keluar darah, maka dihukumi darah haid. Nah, dia kan otomatis haid, ngelahirne dan dia masih keluar darah sampai 3 hari, terus berhenti darah. Maka dianggap suci, mandi. Nah, setelah mandi, suci misal 3 hari, kok keluar lagi. Ya, kalau keluar lagi, maka keluarnya ini yang kedua ini bukan dianggap haid. Alasannya keluar yang kedua ini dia setelah suci melahirkan. Makanya dikatakan darah nifas. Yang pertama sebelum melahirkan dikatakan haid. Setelah melahirkan dikatakan darahnya podo. Nggak ada stempelnya ini beda. Pun ya asli paham nih, nerang nih. Ojo nunggu nerang nih sama nih nerang nih. Ini setelah melahirkan dia keluar darah. Ini haid. Kan bingung sing ngrungokne. Lha iki mboten. Kok iso, Pak? Ora dianggap nifas kabeh. Aku nek ngrungokne ngaji ki ngono. Iki turu, Cai. Aja salah nerangne ya. Terus keluar darahnya ini sebelum melahirkan. Nah, setelah melahirkan semua darah dianggap darah nifas. Pun nggih. Awas salah. Pun sing terakhir keadaan terakhir tapi munifas alal haidi ma'am jituri al-fasil. Ya, darah nifas itu lebih dahulu daripada haid serta ada pemisah suci. 1 sampai 60 merah nifas. Suci 65 dikosongi full. Terus 5 hari niku suci. 70 nggih. 70 sampai 80 kuning. Ma ba'da nifas haidun. Darah yang setelah nifas dikatakan apa? Haid. Pon. Wes asli paham ya? Buat tak gambar lah.
Terus surah jadwal mubtadi'ah mumayyizah bin nifas wal haid. Artinya jadwal orang yang pertama kali nifas yang bisa membedakan darah dan pertama kali haid. Berarti ini hamilnya usia berapa? Ini pertama kali nifas dan pertama kali haid. Berarti nikahnya umur berapa? Kecil ya. Nikahnya kira-kira umur 8 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun. Itu ini urung nih nifas. Eten, uburu nifas sitina yauman. Darah nifas melewati 60 hari. 1 sampai 40 merah. 1 sampai 40 merah. Bon, 45 sampai 65 kuning. Tujuh 70 sampai 80 merah. 85 sampai 90 kuning. Bon, keterangan ini yuraddu nifasuha ila tamyiz wa kada haiduha. Nifasnya dikembalikan pada tamyiznya, begitu juga haidnya. Bon, tak terang nih ya. Wes ya niki. Ngeten. Niki misal bocah umur 10 tahun niku nikah. Terus langsung hamil. Dia belum pernah haid. Tapi hamil. Nah, dia ketika melahirkan, setelah melahirkan 1 sampai itu nih bau 40 ya, sampai 40 darahnya niku merah. Nah, sisanya 41 sampai pinten? Sampai 65 niku darahipun apa kuning. Yes, oke nih dhisik jelas nih. Ini bocil melahirkan. Nah, ketika ini merah, kapan waktu mandinya bocil tersebut? Ini pertama kali nifas. Ayo. 41. Pinten? 41. 61. Pertama kali ya, Pak. Pinten? 61. Kenapa 61? Karena pertama kali. Bu menawa 60. tanggal 60 itu terhenti. Loh, ternyata 60 61 masih terus sampai 65. Berapa nifasnya anak tersebut? Lihat warna yang paling kuat. Berapa berarti? 40 hari. 40 hari nifas. Ya. 40 hari. Karena darah boleh kuat. 41 sampai 65 dihukumi darah istihadah. Bon. Nah. Terus dia 70 keluar darah merah. Sampai pinten niku? 80. Terus 85 sampai 90, 81 lagi sampai 90. Oke. Niku darah kuning. Bon. Nah, ketika dia keluar merah, apakah ini dikatakan nifas? Bukan, melainkan dikatakan darah haid. Mandinya orang tersebut itu nunggu tanggal berapa? 86. 8? 86. 8? 86.
6. Ya, karena mbok menawa Apa seri? ya. Terus berapa haidnya anak tersebut? 10 hari. 10 hari. Darah yang kuning dikatakan darah istihadah di dalam nifas apa haid? Haid. Buat mudah. Asli lagi. Terus di sini terdapat darah kuat, juga darah dhaif di dalam nifas, juga terdapat darah kuat dan darah dhaif di dalam haid. Ya, terjadi 2. Bon. Asli? Bon. Lanjut. Jadwal mubtadi'ah bin nifas wal haid ghairil mumayyizah. Jadwal orang yang pertama kali nifas dan haid yang tidak bisa membedakan darah. Itu 1 sampai 90. Saged bu gambar kuning tok atau merah tok, terserah jenengan. Keterangannya Uburun nifas sitina yoman wa damalanin wahid ye. Darah nifas melewati 60 hari dan darahnya satu macam. Yuratu nifaswa ilal majah wa turuha 29 yauman. Wa haidwa yaumun wa lailatun. Darah nifas dikembalikan paling sedikitnya nifas nggih punika 1 tetes, sucinya 29 hari, haidnya 1 hari 1 malam. Paham betul? Gila wajahnya mana nggak meyakinkan. Oh, cawan tenanan ya. Dia pertama kali nifas, ya, juga pertama kali haid. Darahnya satu macam. Sampai pintar di nomor ini, 90 ya. 90. Ya. Satu macam. Dia mandinya berarti di tanggal pintar. Haidnya apa nifasnya? Semuanya. Ini kan melahirkan, otomatis keluar darah. Ketika keluar darah dikatakan darah nifas. Karena satu macam, mandinya di tanggal 61. Ya, ini 60 mandi. 61 mandi. Anak tersebut nifasnya berapa? 1 kecotan. 1 tetes. Oke, berarti di tanggal 1 dia nifas cuma 1 tetes, berarti sebentar. Sucinya 29 hari. Suci dianggap suci. Setelah itu berarti tanggal 30 dia dikatakan darah haid. 29 hari lagi juga suci. 60 dikatakan haid. 29 hari suci, 90 dikatakan darah haid. Paham betul hitungan ini? Wajahnya mana gak meyakinkan. Ini kan nifasnya dikembalikan paling sedih. Berarti otomatis dia setelah nifas itu otomatis suci. Sucinya berarti dia sucinya harus 29 hari. Mudah. Oke. Nah, ketika kok tetap keluar, maka keluar darah yang ini, maksudnya ini kan asli keluar terus, maka kan ini dihukumi suci ya. Maka keluar ini apakah dikatakan darah nifas? Oh, jelas tidak. Berarti dikatakan nama lain, yaitu dengan sebutan haid. Dan dia ternyata karena dia nggak mengetahui ini pertama kali haid dan dia tidak tahu darah qawi darah dhaif, maka dia ini sucinya 29 hari. Tanggal 60 dihukumi haid lagi. Walaupun ini 61 mandi nifas atau mandi haid terserah ngarani, maka dia di tanggal 1 ketika melahirkan ini dia zuhur pun wajib sholat 30 dia tidak wajib mengqadha.
sholat 60 tidak wajib mengkodok. Yang dikodok 29 tambah 29 kita 58 hari sholat dipun kodok. Dan ini 61 ya tinggal langsung, karena ini darah mesti keluar ya. Ini tetap sholat 10 berhenti karena headnya 1 hari 1 malam. Ini nasib wong sing goblok, tidak tamyiz, tidak mengetahui darah qawi dan darah asli. Bisa paham? Paham Pak? Terus jangan dikatakan oh ini sucinya 60 hari. Oh tidak, sucinya tidak 60 hari. Lanjut ya. Jadwal muqtada fi nifas wal haidi al mumayyizati. Iki sing bena. Jadwal orang yang biasa nifas, haid yang bisa membedakan apa? Darah. Kotaan nganda adatul haid, kebiasaan haid 1 sampai 5 merah. Tulisannya keterangannya khamsatu ayyamin, napa 5 Adatun nifas, kebiasaan nifas 1 sampai 50 khamsuna yauman 50 hari. Nggih, 1 sampai 50 hari. Niki wau kotaane tulisannya al mumayyizati, yang bisa membedakan apa? Darah. Terus ngandape uburuddam an-nifas, uburuddam min nifas sitina yauman. Darah nifas melewati 60 hari. Di gambar 1 sampai 40 merah. lima sampai 65 kuning. Pun 45 sampai 65 kuning. 70 merah. 75 sampai 90 napa? Kuning. Tabel ini malih 1 sampai 40 merah. 45 sampai 65 kuning. 70 napa? Merah. 75 sampai 90 napa? Kuning. Pun dia mandinya di tanggal pinten? 61. Headnya berapa hari? Kok head nifasnya berapa hari? 40. Karena dia tamyiz, bisa membedakan apa? Darah. Nah, terus darah keluar 70 itu dikatakan darah nifas apa darah istiadah? Darah istiadah napa nifas? Nomor 70 loh. Istiadah napa nifas? Apa kok? Sudah diserani. Karena sudah terjeda. Terus 75 dikatakan darah Istiadahnya haid. Istiadahnya haid karena darahnya darah doib. Mandinya berarti di tanggal 86. Kecak itu nyapa nih kalau. Parono kampleng ngono, kecalanan lanang to. Kampleng ngono. Pandene kabeh, calanan lanang to. Pun. Paham, Bom? Pun asli? Ya. Yes balik Pak. Jadwal muqtada
fil haidi wan nifas. Jadwal orang yang biasa haid dan nifas, wairul mumayyizati, yang tidak bisa membedakan darah, al-hafidati, yang hafal, ada tahuma, kebiasaannya haid dan nifas. Terus jadwal orang yang biasa ada nifas tapi yang tidak bisa membedakan apa? Darah, tapi apal kebiasaannya. Pun nggih. Adatul haid. Kene blok. Adatul haid khamsatu ayam, 1 sampai 5 merah. Adatul nifas, kebiasaan nifas. Jadi kan ini tendangan. Nyapa nama. Bulanan kompor. Diri di situ kaki 1. Nyapa nama. Nyapa yang kompor? Di kompor dhewe yang cawe itu. Sama siapa lagi? Di wong cah gendeng. Kok. Tuwek goblok mutek. Lah, mana? Cakalan. Asal Quran. Wah, ya Quran barang. Harus malah yang gubuk. Goblok kira kene. Yang tontonan ini. Ada kaki 1. Gandane rasa kulit dolanan cawe itu pengen ono ae. Ada kaki 1. Pisan kan dareni nek tak gundul kabeh. Tuwek jelas. Pon. Uburu damin nifas sitina yauman wa damu ala launin wahid. Darah nifas melewati 60 hari, wadamu ala launin wahid. Nggih. Niku sing pertama wau adatul nifas 5 hari. Nggih, merah. Adatul haid wau 5 hari, adatul nifas 40 hari. Terus niki 1 sampai 90 merah nggih. Yuradu nifaswa ilal adah wa kada haiduha. Nifasnya dikembalikan pada kebiasaan, begitu juga haidnya. Bon, nyata. Tak baleni ya keterangannya. Nifasnya dikembalikan pada kebiasaan, begitu juga haidnya. Misal yang nantian sampun pernah haid, misal haidnya cuma 5 hari, sudah pernah nifas, dulu anak pertama nifasnya pinten 40. Lah kebetulan dia niku anak kedua, niki nifas anak kedua, dia niku darahnya satu macam sampai 3 bulan, yaitu sampai 90 hari. Pon 1, ketika ini keluar darah warnanya cuma satu masalahnya, jadi nggak bisa mana darah qawi, mana darah dhaif. Nah, ketika permasalahan seperti ini, ketika dia setelah melahirkan keluar darah, maka mandinya di tanggal 61. Nah, otomatis berapa
nifas orang tersebut 40 hari. pinten 40 40 hari. Kenapa kalau 40? kebiasaan. Disamakan bulan sebelumnya. Nah, niki walaupun dia niku napa? Masih keluar. Sudah masih keluar nggih, masih keluar nggih. Niki langsung mawon napa dikatakan darah napa? Haid. Ya darah napa? Haid. Kebiasaannya pinten 5 hari. Berarti misal 61 nggih sampai tanggal 5 niku dikatakan haid nggih. Terus napa sucinipun umpama ini harus nunggu pinten? Pinten? 76 dia mandi, terus berarti otomatis haidnya pinten? Tetap dikatakan 5 hari karena mengikuti bulan sebelumnya. Tapi permasalahan andai saja dia sebelum 60 berhenti, maka keseluruhan dikatakan darah nifas. Andai saja sebelum 76 berhenti, semuanya dikatakan darah haid. Pon asli. Tenang. Yakin nih? Saya tahu. Kan ini wes suci toh. Ya toh. Kan ini memang yang dihukumi pinten 40 dari berarti 45 sampai 60 berarti dihukumi napa? Istiadah dan dia harus wajib ngobok napa? Salat. Pun mudah. Nah, ketika dia sudah nganu maka 61 ini maka dikatakan napa darah haid. Dia mandinya di tanggal kita kau 76, haidnya dihukumi 5. Dan ini mulai tanggal 6 sampai tanggal 75 napa istiadah dan sholatnya wajib kau. Pun asli. Engko kan baleni ra iso. Pun ya, tenang. Jadwal mu'tadda fil haid al-mubtadi'ah fil nifas ghairul mumayyizah. Jadwal orang yang biasa haid nggih dan pertama kali napa nifas ghairul mumayyizah yang tidak bisa membedakan napa darah nggih. Terus ini sudah biasa haid cuma pertama kali napa nifas plus tidak bisa membedakan darah. Pun adatul haid kebiasaan haid 1 sampai 5 khamsata ayyamin 5 hari. Pun uburu dam nifas sittina yauman wa damu ala launin wahid. Darah nifas melewati 60 hari dan darahnya satu macam. Yuraddu nifasuha ilal majjah wa turuha wa haiduha ilal addah. Nifasnya dikembalikan satu tetes. Wa turuha wa haiduha ilal addah. Sucinya dan haidnya itu dikembalikan pada kebiasaan. Pun gambarane meh mirip kados wau. Dia sudah punya kebiasaan haid 5 hari umpamine. Lah, darah niki kok keluar melebihi semisal 60 hari lebih, semisal sampai 70 umpami. Maka dia ketika keluar darah tanggal 60 wajib keluar, maka dia mandinya tanggal 61 napa mandi. Berapa nifasnya orang tersebut? Nggih, 1 tetes majah. Lah, dia sudah punya kebiasaan pinten? Haid. Pinten haid? 5 hari. Berarti sucinya pinten? 25 hari. Oke. Nah, maka
ketika ini dikatakan tanggal 1 haid, maka 25 hari niku nopo dikatakan nopo suci. Setelah ini guys, misal ini tanggal 26 ya, tanggal 26 sampai kan 5 hari ya, berarti sampai 30 dikatakan apa dianggap haid gitu. Terus tanggal 1 lagi sampai tanggal 25 dikatakan apa suci ya, dikatakan suci. 26 sampai 60 gitu, itu dikatakan apa haid. Ini kan ya, itu wow, bukan satu tapi pinten 31 sampai pinten iki 55 dikatakan suci. Terus 56 sampai 60 dikatakan apa haid. Ini perinciannya, tapi ini kadarnya ala launin wahid, satu macam nggih. Lah umpama niki contohnya sampai tanggal pinten niku? Sampai tanggal 90 nggih. Terus nggih. 90 berarti gini. 56 sampai 60 haid berarti 61 sampai pinten? 25 harinya. 61 tambah Pinten? 85 dikatakan apa suci. Terus 86 sampai 90 dikatakan apa ya, ditulisnya ben sampean kok nek nerangne enak pun nggih. Tapi nanti kalau sudah nyampe sini ini tetap hukumnya walaupun keluar darah tetap apa, tetap sholat, tetap puasa, dan puasanya dianggap sah. Tapi nek ketika sudah 86-90 jangan puasa karena ini sudah dihukumi pun. Sing setunggal ini kebalikan. Jadwal mu'tad. Saya ditulis dia ya, ditulis dia. Cel pacel. Memangnya apa kalau cak gede-gede apa? Ya jalung cak gede nggak buat turuti loh. Besok lagi aja gerombolan karo caku ya. Gerombolannya karo kae, bareng kae ya. Iku begundal iblis Ramadan kuwi, paham ya? Aja amar cak gede-gede kuwi, paham?
Ngadape malih jadwal muqtada fil nifas al muttadi'a fil haiti ghairul mumayyizah. Jadwal orang yang biasa nifas, niki pun biasa nifas, muttadi'a fil haid, pertama kali napa? Haid. Ghairul mumayyizah, tidak bisa membedakan napa? Darah. Pun adatun nifas, kebiasaan apa? Nifas 1 sampai 40 itu merah arba'una yauman. Sampun. Terus keterangan yang ngadape nggih, uburu damin nifas sitina yauman wadam ala launin wahid. Darah nifas melebihi 60 hari wadam ala launin wahid, darah satu napa? Satu macam. Keterangane ngeten niku 1 sampai 90 niku merah sedaya. Keterangane teng sami ngeten. Yuraddu nifaswa ilal ada. Darah nifasnya dikembalikan ke kebiasaan. Wa turuha tis'atun wa isruna. Sucinya pinten? 29. Wa haiduha yaumun wa lailatun. Haidnya napa? 1 hari 1 malam. Paham betul? Paham sakti. Riyen itu termasuk murid sing Mas, ketika saya ditanya paham mboten, kula yang pertama dhisik dhewe muni enggak paham. Karena apa? Nek enggak paham guru mesti nerangke mana. Dan akhirnya saya paham. Karena aku dhisik tak kuwi rada lemot. Rada goblok lah saya ngomong. Pun, ngeten. Dia sudah punya kebiasaan apa? Nifas. Nggih. Pinten? 40 hari. Pun. Dia belum pernah haid. Nah, ini kok dia nifas. Mau sampai 3 bulan. Darah keluarnya sampai 90 hari. Nah, dia mandinya di tanggal 60 napa? 1. Alasannya mbok menawa tanggal 60 mandek. Nah, ketika terjadi 60 enggak mandek, otomatis dia itu harus mandi. Ternyata terdapat istihadah. Maka berapa nifasnya orang tersebut? 40 hari. Alasannya disamakan pada nifas anak yang sebelumnya pun. Nah, dia belum pernah apa? Haid. Belum pernah haid. Nggih. Maka nggih, sucinya 29 hari. Oke. Sucinya 29 hari. Kan tadi masalahnya ngeten, dia belum pernah haid. Oke. Berarti sucinya digawe napa? 29 hari. Umpamane ngeten. Haidnya 40 nggih. Haidnya 40. Terus nggih niki berarti sisanya napa? Istihadah. 40 ke 60 niki berapa puluh? Nggih, 20. Berarti biar 29 hari harus sampai 60 pinten? 69. Maka 40 sampai 69 dihukumi napa? Suci walaupun keluar darah. 70 dikatakan napa? Haid. Dia pertama kali napa? Haid. Nggih, pertama kali haid. Pun karena dia tidak mengetahui darah qawi darah dhaif, maka haidnya dihukumi 1 hari 1 malam. Maka ini walaupun darah keluar tetap istiadat, tapi dia harus nunggu dulu sampai 15 hari. Berarti pinten? Nunggu sampai 85. Nggih, mandinya tanggal 86 mandi. Ketika darah masih sama, tidak ada perubahan dari 70 ke 85, maka dipastikan
haidnya pinten? 1 hari 1 malam. Maka sisanya ini nggih, misalnya 1086 sampai 90 tetap dikatakan istihadah. Sing mboten putih sing diajar ayo. Gimana nggih? Dia sudah punya kebiasaan apa? Nifas, belum punya kebiasaan haid. Tapi ini contoh sing langka. Contoh sing langka ya. Mesti haid dulu baru nifas. Dia ini ngelair nih tanggal 1 kemudian darahnya itu sama sampai 60. Hitung-hitung 60 ternyata darahnya sama dan 60 masih keluar. Ternyata itu terjadi istihadah dan 61 harus wajib mandi. Hukum nih darahnya itu dihukumi nifas apa haid? Jelas dihukumi nifas. Alasannya apa? Keluar setelah melahirkan dan nifasnya dihukumi 40 hari mengikuti anak sebelumnya. Pun, lah ini tetap dihukumi dia istihadah nunggu 20 napa 9 hari. Kok 70 masih keluar, maka diposisikan niki diarani cara ulama mengatakan ini darah haid karena dia sudah suci selama 29 ya, dikatakan haid. Pun ini darah haid, terus dia ya, nunggu dulu, ini nggak boleh sholat, tidak boleh apa? Sholat karena ini haid pertama kali bu menawa tanggal 85 ini darahnya terhenti. Nek terhenti otomatis semua dikatakan darah haid. Tapi nyata nih 85 masih terus, 86 otomatis harus mandi. Dan haidnya dihukumi 1 hari 1 malam. Ini enak tapi jarang terjadi. Pun mandine mungkin ditulis ngoten niku nggih cara nulis. Biar nanti nek nerangnya penak. Nah, engko nek enek muridé sampean pinter, mesti kan takok ngene, Pak Guru, nyapa kok haidnya tidak diletakkan di 41. Kan gitu, nek muridé pinter, muridé mikir. Masalah sampean enggak batak mikir. Ya tadi. Nyapa kok haidnya tidak diletakkan di 41, kok diletakkan di 70. Alasannya apa? Karena di 41 ini tidak bisa dikatakan haid karena ini masih dikategorikan darah yang keluar kok belum mencapai 60, itu masih kategori nifas. Maka nih harus nunggu 29 dulu baru di 30-nya ini baru dikatakan pon mudeng. Becak gisik. Kuwi nyapa? Nang dapur nyapa? Nemenin iman. Becak gendeng kuwi nyapa? Nang dapur kono. Iki kan dapur cawe tok kuwi nyapa rono. Jadi nyapa nggak goni cawe itu? Tapi nyapa nyarono? Masam tok. Jadwal mutahayyirah. Pada setengah kotak malih iki. Jadwal mutahayyirah fin nifas wal haid. Sesuk kowe kok ngono nek tak gundul tenanan. Yes, terus Utu. Jadwal mutahayyirah fin nifas wal haid. Jadwal orang yang bingung di dalam nifas dan haid.
Pun nggih. Keterangane ubur dami nifas sitina yoman wadam ala launin wahid. Darah nifas melewati 60 hari dan darah satu macam. Nggih. Keterangane itu 1 sampai 90 merah sedaya nggih. Yuraddu nifaswa ila majjah wahai dua la yuraddu ila syai'in. Nifasnya dikembalikan paling sedikit dan haidnya tidak dikembalikan pada sedikit pun. Ya enggak lagi. Jadwal wong bingung di dalam nifas dan haid. Bingung, maksudnya bingung is gak ngerti ya. Terus gak ngerti. Nah, mau enak wong lahir nih, iki wong gendeng nih, wong gendeng. Oke, ngelahir nih, dia nih darahnya keluar sampai 1 sampai 60. Dia nggak tahu darah kau darah doif. Sebelumnya, lahir sebelumnya kita kau iwen di anak pertama keluar mau pirang dino. Itu semerep. Nah, ketika dia nggak tahu niki maka dikembalikan nifasnya paling sedikit. Ini punika kapan? 1 tetes. Terus headnya kalau tak kau hatu bulan wingi piro? Macam dia mungkin dengge, betul semerep. Apa? Hai, nah tadi ketika seperti itu maka la yuraddu ila syai'in, tidak dikembalikan pada apapun. Pokoknya kabeh dianggap itu darah istiadah dan dia wajib nopo sholat. Dan ini jarang terjadi kecuali wong sing nyalon DPR terus dia gak jadi iso ngeten iki. Ditangi headnya berapa, nifasnya berapa, dia plongap. Nah tadi iki. Pun nggih. Walau zarat al-mawani ila huna wallahu alam bisawab. Enten pertanyaan mboten? Sing mboten paham, tak jelas nih. Saya nek jelas nih pakai papan. Nek Syekh Abdul Qadir nek jelas nih bajune dibuka. Semeneng ngene tok, sampean paham dhewe. Iku nek Syekh Abdul Qadir. Sampean arep nyontoh. Nerangne muridé. Menang. Wis paham? Paham. Mana boleh. Oh duduk wali sampean. Putih, sing koran putih sing mboten paham. Insyaallah niki satu pertemuan Pak Ustaz. Niki satu pertemuan pun rampung lah.